Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Akuntansi 2018 Universitas Yarsi. Video ini merupakan untuk memenuhi persyaratan UAS Komputer Akuntansi semester 5. Berikut adalah soalnya, yaitu diketahui toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone yang berdiri pada tahun, di sini saya ralat 2019, dan mulai bulan Januari 2020 perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting untuk pencatatan pembukuannya. Informasi laporan posisi keuangan periode sebelumnya adalah sebagai berikut. Diketahui laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Ada saldo piutang, hutang, juga persediaan, dan beberapa transaksi dari soal, dan diminta yang pertama adalah setup data awal perusahaan, yang kedua adalah entry saldo awal dari setiap akun, yang ketiga buatlah data master dari persediaan, hutang, piutang, dan karyawan, dan yang terakhir catatlah transaksi di atas dalam jurnal yang diperlukan. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertamanya adalah setup data awal perusahaan. Di sini kita klik membuat data baru, masukkan nama perusahaan, alamat, sampai website perusahaan sesuai dengan informasi yang tertera pada soal. Setelah selesai, kita lanjutkan. Cek kembali pada konfirmasi akhir. Apabila sudah oke, klik proses. Selanjutnya pilih jenis usahanya perdagangan umum. Kita klik lanjutkan. Lalu kita pilih mata uangnya IDR dan US dollar. Klik lanjutkan. Setup selesai. Selanjutnya adalah menyesuaikan saldo akun, lalu input saldo awal akun. Di sini langkah-langkahnya, kita klik data-data, lalu pilih data rekening. Lalu kita switch mode, kemudian kita sesuaikan. Kita pilih akun yang akan disesuaikan, yaitu ada piutang usaha yang disesuaikan menjadi piutang dagang. Kita klik kanan saja lalu edit. Kemudian ada persediaan 1 disesuaikan menjadi persediaan barang dagang. Kemudian ada hutang usaha menjadi hutang dagang. Penjualan produk 1 menjadi penjualan barang dagang, dan biaya 1 menjadi harga pokok penjualan. Seperti pada video. Jika sudah selesai, klik tutup. Kemudian selanjutnya mengisi saldo awal akun. Kita klik menu setting, lalu saldo awal akun. Kemudian kita input saldo awal berdasarkan laporan posisi keuangan PTX sesuai pada soal. Untuk kasnya sebesar 5 juta. Untuk banknya sebesar 50 juta. Untuk piutang dagangnya sebesar 15 juta. Untuk persediaannya, di sini ada 3 kategori persediaan. Saya belum sesuaikan akunnya menjadi 3 kategori. Jadi saya sesuaikan dulu untuk akun persediaannya. Di sini kita tutup dulu, lalu kita buka data rekening. Kita ingin sesuaikan saldo persediaannya. Kita
Kita switch mode, lalu pilih persediaan barang dagang, kita edit menjadi persediaan handphone. Kemudian persediaan 2 edit menjadi persediaan casing, dan terakhir persediaan 3 diedit menjadi persediaan baterai seperti pada video. Setelah selesai, kita klik tutup, kemudian kita kembali ke saldo awal, ke setting saldo awal, lalu saldo awal akun. Kita tutup saja jika sudah selesai. Nah, kemudian kita isi lagi untuk persediaan handphonenya kita masukkan, dan persediaan casingnya kita masukkan sesuai pada laporan posisi keuangan yang ada di soal. Ada kendaraan sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan kendaraannya minus 12 juta, dan ada hutang dagang sebesar 5.400.000. Lalu hutang banknya sebesar 30 juta. Kemudian modal disetor sebesar 100 juta. Laba ditahan sebesar 40 juta. Dan laba tahun berjalan sebesar 25.050.000. Jika semua telah terinput, pastikan nilai historical balancing 0 dan nilai sebesar 0. Ini artinya saldo sudah balance. Jika belum balance, harap dikoreksi kembali. Setelah selesai, kita klik proses. Nah, selanjutnya adalah input data master dari piutang. Di sini kita klik baru dulu, lalu input customer yang pertama Toko Anugrah, dengan ID-nya C-001. Lanjut ke customer kedua C002 dengan nama tokonya Toko Berkat. Lanjut customer ketiga Toko Sukses. Lanjut customer keempat atas nama Raffi. Setelah itu klik rekam. Setelah itu kita pilih di sini yang pertama Toko Anugrah, kita klik OK. Kemudian masukkan invoice-nya
invoice strip 001, masukkan nilai piutangnya, lalu rekam. Lanjut customer kedua, pilih toko berkat, lalu klik OK, masukkan nomor invoice dan nilai piutangnya, lalu rekam. Lanjut customer ketiga, masukkan tanggal, nomor invoice, dan nilai piutangnya. Klik rekam. Lalu customer keempat, masukkan tanggal, nomor invoice, dan nilai piutangnya. Lalu klik rekam. Kita koreksi kembali, kita samakan saldonya dengan yang ada di data. Jika belum sama, kita periksa lagi. Jika sudah sama, bisa kita klik OK atau tutup. Nah, totalnya di sini sudah sama. Untuk total saldo piutangnya sebesar 15 juta rupiah. Di sini saya masih koreksi kembali, maaf. Nah, total saldo sebesar 15 juta sudah sama. Lalu kita klik tutup. Kemudian adalah data vendor. Kita klik di data nama alamat, lalu pilih tipenya vendor, masukkan nama perusahaannya Shopee Phone, lalu klik rekam. Lanjut ke vendor kedua dengan namanya Toko Semangat, lalu klik rekam. Setelah itu input saldo awalnya, setting saldo awal hutang usaha, lalu klik baru, lalu pilih vendornya, pilih vendor 01, klik OK, masukkan tanggal invoice, nomor invoice, serta nilai hutangnya sesuai pada soal. Lalu klik rekam. Kemudian vendor kedua, kita klik baru, kita input dulu vendor kedua, yaitu atas nama Toko Semangat, lalu rekam, kemudian kita pilih, kita klik OK, lalu masukkan tanggal invoice, nomor invoice, dan nilai hutangnya, lalu klik rekam. Lalu samakan untuk saldo hutangnya. Jika sudah sama, klik tutup. Selanjutnya adalah saldo persediaan. Sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu membuat satuan pengukuran untuk produk-produk yang diperjualbelikan. Langkah pertama yaitu membuat satuan pengukuran. Stepnya yaitu klik modul data-data, lalu klik satuan pengukuran. Di sini kita akan menambah item satuan pengukurannya, yaitu unit. Kita add data, lalu masukkan unit seperti pada video. Lalu klik rekam. Jika sudah terinput, kita bisa klik tutup. Kemudian langkah kedua yaitu
kita akan mengkelompokkan dari jenis-jenis produk yang akan PT X ini perjualbelikan. Kita klik data-data, lalu data produk. Kita kelompokkan produk-produknya. Ini kita klik data produk. Kemudian kita add data. Kemudian masukkan kode barangnya sesuai pada soal yang ada di saldo persediaan, yaitu kode barang H-001 dengan deskripsi Samsung Galaxy J1. Kelompok barangnya kita pilih di kotak. Untuk satuan dasarnya kita pilih unit. Untuk kelompok barangnya kita sesuaikan dulu. Kita klik di kotaknya, lalu kita sesuaikan. Kita klik baru. Lalu kita ganti nama kelompok barangnya menjadi handphone. Untuk sifat persediaannya dan sistem persediaannya sama, tidak usah dirubah, lalu klik rekam. Untuk gudangnya juga sama. Setelah selesai kita klik rekam, ini kita klik ya saja. Lanjut pada produk 2, kita ganti menjadi kelompok barangnya yaitu casing handphone. Di sini sama sifat persediaannya dan sistem persediaannya, tidak usah dirubah, lalu klik rekam. Lanjut kelompok barang ketiga. Ini ya saja. Kelompok barang ketiga kita ganti menjadi baterai handphone. Sifat persediaan dan sistem persediaannya sama, tidak usah dirubah. Setelah itu klik rekam. Kita klik ya. Kemudian kita pilih handphone. Kita klik OK, handphone. Kemudian kita klik rekam. Nah, untuk satu jenis barang sudah terinput, lanjut ke jenis barang lainnya, yaitu kode H002. Selanjutnya kode barang H-002 dengan deskripsi Samsung Galaxy J7. Kelompok barangnya handphone, satuan dasarnya unit, kemudian klik rekam. Lalu lanjut ke barang ketiga, kita add data, lalu kita isi kode barangnya H-003, masukkan deskripsinya Oppo F1 Plus, dengan kelompok barangnya adalah handphone, satuan dasarnya adalah unit, kemudian klik rekam. Lanjut untuk barang keempat, di sini kita add data lagi, masukkan kode barangnya di sini harusnya 004, deskripsinya Oppo F1s dengan kelompok barang handphone. Nah, keempat handphone sudah terinput. Lanjut ke input pada
kelompok barang casing dan baterai handphone. Nah, di sini sudah saya input casing dan baterainya. Semua barang sudah di-input, tetapi ada yang belum terisi untuk saldo awalnya. Untuk pengisian saldo awal dari persediaan tersebut, kita di sini kita klik tutup dulu. Lalu kita pilih setting saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Di sini kita tambahkan untuk B001 kita atau C001 dulu, kode C001 kita masukkan stok awalnya yang ada pada soal, lalu harga satuannya, lalu klik rekam. Lanjut barang C002, ini kita klik baru, kita input kode C002, masukkan saldo awalnya dan harga satuannya, lalu klik rekam. Setelah itu kelompok barang baterai handphone, yaitu dengan kode B001, masukkan saldo stok awalnya dan harga satuannya, lalu klik rekam. Lanjut barang B002, kita klik, lalu masukkan saldo awalnya dan harga pokok satuannya, lalu klik rekam. Kemudian yang terakhir, setelah semua terinput, kita pastikan totalnya sama dengan yang pada data di soal. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan catat data aset tetap perusahaan, yaitu mobil Kijang Innova, dengan klik data tetap aset atau harta tetap. Kita masukkan namanya Kijang Innova, lalu kelompoknya kita buat baru, kita tulis untuk kelompoknya kendaraan, lalu metode penyusutannya garis lurus, masukkan umur ekonomisnya, keterangan dan kode akunnya, lalu klik rekam. Setelah itu kita pilih kelompok kendaraan, lalu klik OK. Lalu masukkan tanggal beli aset tersebut, lalu masukkan harga belinya dan input umur ekonomisnya. Lalu kita bisa lihat di sini sudah terinput, bisa kita klik tutup. Dan di sini untuk rincinya bisa kita lihat telah bisa dihitung secara otomatis untuk akumulasi penyusutan per bulannya, yaitu sebesar 1 juta. Setelah OK, kita klik tutup. Kemudian adalah data master karyawan, yaitu kita pilih data nama alamat, kita add data. Kemudian untuk tipenya kita pilih employee. Lalu masukkan namanya, yaitu Dani, lalu klik rekam. Kemudian masukkan karyawan kedua, kita add data, kita pilih tipenya employee. Kemudian masukkan namanya Chandra, lalu klik rekam. Setelah selesai kita klik tutup.
Baik, untuk soal nomor 1 sampai 3 sudah selesai dan selanjutnya untuk soal nomor 4 akan ada pada video berikutnya. Sampai di sini dulu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.